akan melanjutkan penjelasan dari saudari Mutiara Permaisuri. Langsung saja ke jenis penelitian etnografi. Pakar metodologi Creswell telah mengidentifikasi berbagai jenis penelitian etnografi, termasuk sejarah kehidupan. Autoetnografi, etnografi baru, etnografi feminis, etnografi media elektronik, fotografi, video, audio, dan sebagainya. Namun pada prinsipnya, metode penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu etnografi realis dan kritis. Apa itu etnografi realis? Oke, tipe ini adalah tipe tradisional di mana peneliti mencoba untuk mendapatkan data atau situasi individual dari sudut pandang orang ketiga. Peran orang ketiga sangat penting karena dapat memberikan pandangan objektif tentang fenomena yang diselidiki. Yang kedua, yaitu etnografi kritis. Tipe ini adalah tipe yang lebih kontemporer, di mana peneliti berpartisipasi dalam sinkronisasi atau pertahanan kelompok sosial budaya yang diteliti. Langsung saja kita ke nomor 3, studi kasus. Studi kasus ini berbeda dengan metode penelitian kuantitatif yang menekankan pada jumlah atau komunitas sampel dari populasi yang diteliti. Sebaliknya, penelitian modul studi kasus lebih menekankan ke dalam pemahaman atas masalah yang diteliti. Karena apa? Karena itu metode studi kasus dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu gejala atau fenomena tertentu dengan lingkup yang sempit. Studi kasus adalah jenis etnografi yang penting, meskipun berbeda dari etnografi dalam beberapa cara penting. Peneliti studi kasus dapat fokus pada program, acara, atau kegiatan yang melibatkan individu daripada kelompok. Dalam studi kasus, peneliti mengembangkan analisis mendalam atau atas suatu kasus yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Langsung saja, ahli etnografi mencari pola yang berkembang sebagai kelompok yang meneliti pada awal studi, terutama yang berasal dari antropologi. Alih-alih mereka fokus pada metode eksplorasi mendalam tentang sistem yang dibatasi, seperti aktivitas, peristiwa, proses, individu, berdasarkan pengumpulan data yang luas. Menentukan studi kasus. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis kasus yang akan dipelajari dalam penelitian kualitatif. Antara lain, A. Apakah kasus tersebut dialami oleh satu individu, beberapa individu secara terpisah, atau dalam kelompok, program kegiatan atau kegiatan, misalnya guru, beberapa guru, atau penerapan program mematikan atau matematika baru. B. Kasus tersebut merupakan proses yang terdiri dari serangkaian langkah-langkah, misalnya proses kurikulum perguruan tinggi yang membentuk suatu urutan kegiatan. C. Sebuah kasus dipilih untuk diteliti karena itu sesuatu yang tidak biasa dan memberi manfaat. Berikut ini pembagiannya. 1. Kasus intrinsik ataupun intrinsic case. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam mengandung hal-hal menarik untuk dipelajari berasal dari kasus itu tersendiri ataupun kasus itu yang sudah diteliti, atau dapat dikatakan mengandung minat intrinsik. 2. Kasus instrumental case. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam karena hasilnya akan dipergunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan teori yang telah ada atau untuk menyusun teori baru, hal ini dapat dikatakan studi kasus instrumental. Teman-teman, paham?
minat untuk mempelajarinya berada di luar kasusnya atau minat eksternal intrinsik. Yang ketiga, kasus korektif adalah di mana beberapa kasus dijelaskan dan dibandingkan dengan memberikan wawasan tentang masalah. Yang keempat, peneliti berusaha untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang kasus dengan mengumpulkan berbagai bentuk data, misalnya gambar, clipping, video, dan email dan lain sebagainya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu peneliti juga memandang kasus dalam konteks lebih luas seperti geografi, politik, sosial, ataupun ekonomi. Misalnya konstelasi keluarga yang terdiri dari kakek, nenek. Studi kasus. Apa saja jenis-jenis studi kasus, teman-teman? Mari kita bahas di sini. Berikut adalah beberapa jenis studi kasus. Yang pertama, studi kasus eksploratori. Jenis studi kasus yang pertama ini adalah studi kasus eksploratori. Sorry teman-temannya, agak memang mana ini bahasanya. Studi kasus eksplorasi ini memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pertanyaan apa atau siapa. Metode pengumpulan data dari studi kasus ini sering disertai dengan metode pengumpulan data tambahan, misalnya seperti kuesioner, wawancara, hingga eksperimen. Lanjut, yang kedua yaitu studi kasus observasi. Berikutnya adalah studi kasus observasi, di mana studi kasus observasi ini merupakan suatu studi kasus yang mempunyai teknik pengumpulan data lewat keterlibatan dari seorang peneliti. Harus terjun langsung ke lapangan tempat penelitian studi tersebut dilakukan. Oke. Yang ketiga, studi kasus kemasyarakatan. Jenis studi kasus berikutnya ini adalah studi kasus kemasyarakatan, di mana jenis studi kasus ini mempunyai arti, teman-teman. Jika studi kasus mempunyai pusat penelitian pada wilayah yang didalami oleh sekelompok penduduk. Lingkup dari penelitian studi kasus kemasyarakatan adalah bisa dalam bentuk komunitas, kelurahan, RT, RW, atau kecamatan. Contoh studi kasus kemasyarakatan ini adalah serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan pada ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi PKK. Oke, apa itu PKK? Nanti kita bahas kalau ada yang bertanya. Nomor 4. Studi kasus sejarah hidup. Studi kasus sejarah hidup adalah studi kasus yang mempunyai objek atau subjek penelitian dari seorang tokoh yang memiliki jasa pada bidang apa saja. Studi kasus ini juga sering disebut dengan studi kasus biografi. Yang kelima, studi kasus mikroetnografi. Berikutnya adalah studi kasus mikroetnografi, di mana studi kasus jenis ini adalah studi kasus yang akan mengkaji suatu kebiasaan dari kelompok kecil, seperti arti dari kata mikro yang berarti kecil, sedangkan etno berarti suatu kebiasaan, dan yang terakhir grafi berarti penulisan. Nah, yang belum tahu arti grafi dalam metodologi itu adalah penulisan, teman-teman. Baiklah, saya sebutkan saja contohnya. Contoh studi kasus mikroetnografi ini adalah penelitian tindakan kelas, ya, penelitian suatu kelompok dalam skala kecil, ya, dan juga model riset lain-lain. Yang keenam yaitu studi kasus analisis situasi. Di sini, masya Allah. Studi kasus analisis situasi ini adalah suatu kasus yang dilakukan guna memperoleh suatu kebenaran dalam setiap praduga yang tengah hangat diperbincangkan masyarakat luas. Teman, kita masuk ke tujuan studi kasus. Apa tujuan itu tuh? Tujuan studi kasus itu apa? Studi
Peneliti memakai metode studi kasus, mencoba memahami objek yang sedang diteliti dan diselidiki tersebut. Sebenarnya ada beberapa perbedaan dari tujuan studi kasus dengan penelitian lainnya. Perbedaan dari tujuan studi kasus tersebut adalah jika studi kasus secara khusus memiliki tujuan untuk memahami dan juga menjelaskan objek yang sedang diteliti sebagai suatu kasus, seperti yang sudah dikatakan oleh Yin. Jika tujuan dari memakai penelitian studi kasus bukan hanya untuk menjelaskan objek yang sedang diteliti, tapi juga guna menjelaskan bagaimana keberadaan dan juga mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Langsung, penelitian studi kasus bukan hanya menjawab pertanyaan penelitian mengenai apa objek yang sedang diteliti, namun juga lebih komprehensif, yaitu tentang mengapa dan bagaimana kasus ini muncul menjadi suatu kasus yang diteliti. Oleh sebab itu teman-teman, segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus, misalnya seperti kegiatan, sifat kasus, sejarah, fungsi, dan juga kondisi lingkungan fisik kasus harus dievaluasi guna memahami tujuan penjelasan dan juga kasus, memahami keberadaan kasus tersebut agar bisa diselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh, teman-teman. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam segi penulisan maupun pemaparan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.